Hai, balik lagi di series review. Kali ini kita akan membahas series Cabinet of Curiosities episode ke-8 sekaligus episode terakhir. Cerita kali ini berjudul The Murmuring. Sebagai gambaran, cerita kali ini menjelaskan pasangan suami istri yang pergi ke pulau terpencil untuk mengamati burung. Namun selain burung, mereka juga menemukan hal menakutkan lain. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Di awal film ini, kita akan melihat seorang wanita bernama Nancy. Saat ini, ia sedang memimpin sebuah presentasi tentang seekor burung bernama burung kedidi. Burung ini terbiasa berkumpul dengan sesamanya dan membentuk formasi unik yang disebut murmurasi. Nancy ingin mempelajari bagaimana burung kedidi saling berkomunikasi dan membentuk formasi unik ini tanpa kesalahan. Nancy akan melakukan proyek ini bersama suaminya yang bernama Edgar, dan penelitian mereka akan dibiayai pasangan orang kaya ini. Latar waktu di cerita kali ini adalah tahun 1951 sehingga masih menggunakan peralatan analog. Edgar menunjukkan video formasi yang dibentuk burung kedidi yang baru Edgar rekam. Setelah acara selesai, mereka berbincang-bincang. Their freedom. Who wouldn't want to lift off and fly away from the world like that sometimes? Nancy ditanya apa yang ia sukai tentang burung. Nancy menjawab yang ia sukai adalah kebebasan mereka. Siapa yang tidak mau terbang bebas di langit? Waktu berlalu, Nancy dan Edgar pergi ke sebuah pulau terpencil. Di pulau ini ada sebuah rumah terbengkalai yang bisa mereka pakai. Karena lokasinya terpencil, mereka harus pergi dengan menggunakan perahu kecil. Pulau ini saking terpencilnya sehingga hanya akan ada mereka berdua di sini. Di sini ada sebuah rumah mewah terbengkalai dan mereka bisa menggunakannya selama di sini. Walau sudah lama terbengkalai, namun rumah ini masih sangat layak ditempati. Di dinding masih dipajang foto pemilik rumah. Orang yang mengantar hanya akan mengantar kebutuhan mereka setiap hari Minggu, sehingga Nancy dan Edgar benar-benar hanya akan berduaan di tempat ini. Tak membuang-buang waktu, mereka langsung bekerja. Mereka merekam gerakan dan juga suara burung kedidi. Karena mereka berdua sangat menyukai burung sehingga berada di tempat seperti ini sangat mereka nikmati. Tentunya alasan mereka memilih tempat ini karena ada banyak burung kedidi di sini di musim ini. Waktu berlalu, di malam hari mereka bisa tidur di kamar yang rapi walau di tengah pulau yang terisolasi. Edgar ingin mengajak Nancy berhubungan, namun Nancy berkata ia lelah sehingga ia ingin tidur secepatnya. Edgar kecewa, namun ia tak memaksa. Waktu berlalu di tengah malam, Nancy masih belum tidur karena tak bisa tidur. Nancy mendengar suara tangisan bayi dan langkah kaki sehingga membuatnya waspada. Nancy diam mencoba mendengar dengan seksama namun tak bisa lagi mendengar apapun. Ia mencoba tidur lagi namun tiba-tiba ada suara keras dari bawah. Nancy dan Edgar memeriksanya dan ternyata itu adalah alat perekam suara berputar dengan sendirinya dengan suara keras. Mereka bingung kenapa alat ini berputar sendiri. Waktu berlalu sebelum matahari terbit, Nancy dan Edgar sudah harus pergi bersiap merekam burung. Mereka akan berada di pos berbeda sehingga tidak akan selalu bersama. Di siang hari, mereka bekerja masing-masing dengan serius. Pos Nancy berada dekat dengan rumah sehingga perhatiannya selalu tertuju pada rumah ini. Waktu berlalu, di sore hari, Nancy masih bekerja. Saat ia mendengarkan suara burung, ia mendengar suara langkah kaki. Nancy menghentikan recordernya dan ia memang mendengar suara langkah kaki. Nancy bisa mendengar seperti ada orang yang berlarian di rumah. Nancy memanggil dan ternyata Edgar sudah pulang sehingga ia sedikit tenang. Di malam hari sudah tidak ada lagi yang mereka lakukan. Edgar ingin Nancy bersantai sejenak. Edgar memutar musik lalu mengajak Nancy berdansa. Edgar ingin memanaskan hubungan mereka namun Nancy selalu defensif dan berkata sedang tidak bergairah. Waktu berlalu di tengah malam Nancy terbangun dan masih sulit tidur. Lagi-lagi ia mendengar ada suara langkah kaki. Nancy ingin mengabaikannya, namun tiba-tiba terdengar ada suara keras. Kini Nancy tidak bisa mengabaikannya. Ia mencoba membangunkan Edgar, namun Edgar tak kunjung bangun. Nancy mencoba mengabaikannya lagi, namun suara pukulan ini semakin keras. Nancy memberanikan diri untuk memeriksa. Ternyata suara keras itu berasal dari pintu yang tidak tertutup sempurna. Nancy ingin menyalakan lampu, namun listrik mati. Saat Nancy mendekat, tiba-tiba pintu ke atap berhenti terbanting sendiri. Namun dia mendengar sesuatu sehingga memeriksanya.
Di sana ia melihat banyak burung kedidi yang nongkrong di atap rumah yang bolong. Kemudian Nancy membangunkan Edgar untuk merekamnya. What in God's name are they doing? Are they sick? Alasan mereka tertarik karena burung kedidi tidak biasa bertengger di tempat rendah apalagi di loteng. Keesokan harinya mereka memeriksa di sekitar rumah dan bingung kenapa banyak burung kedidi yang terbang di sekitar rumah. Sementara Nancy terus merekam dari dalam rumah. Karena semalaman tidak bisa tidur membuat Nancy ngantuk. Nancy mendengar suara siulan yang biasa Edgar lakukan. Awalnya Nancy mengabaikannya, namun karena sudah terlalu mengganggu, ia turun ke bawah namun tidak bisa menemukan Edgar karena saat ini Edgar di luar. Waktu berlalu, Nancy melanjutkan pekerjaan. Saat mendengar suara yang sudah ia rekam, ia mendengar ada bagian statis aneh di recordernya. Bagian ini tidak merekam suara burung melainkan suara statis dan ia mendengar ada suara anak laki-laki berkata kalau ia kedinginan. Nancy meminta Edgar memeriksanya, namun Edgar tak mendengar ada yang aneh. Nancy tidak memberitahu apa yang ingin ia tunjukkan sehingga Edgar bingung. Nancy memeriksanya sendiri, namun sekarang suara itu menghilang. Edgar pikir Nancy hanya kelelahan. Namun Nancy yakin kalau ia tak salah dengar, sementara Edgar bingung karena Nancy tidak memberitahu apa yang ia dengar. Saat di tangga, Nancy melihat foto anak keluarga pemilik rumah. Ia pikir mungkin suara anak inilah yang ia dengar sebelumnya. Kemudian mereka mendengar suara gemuruh di atap. Ternyata kumpulan burung kedidi sebelumnya sudah pergi dari rumah. Hari ini seperti biasa Nancy dan Edgar merekam burung. Nancy terlihat kelelahan karena kurang istirahat dan terlalu banyak bekerja. Di malam hari mereka memeriksa buku tentang burung. Mereka tidak menemukan referensi kalau burung kedidi bertengger di bangunan buatan manusia. Artinya ada yang aneh seolah ada sesuatu di rumah ini yang menarik para burung kedidi. Edgar pikir kalau Nancy berlebihan. This house gives me the creeps. Old houses do that. They're creepy. Nancy memberitahu kalau rumah ini membuatnya merinding. Edgar menjawab kalau memang begitulah rumah tua. Nancy penasaran kenapa keluarga ini membuat rumah di pulau terisolasi seperti ini. Kenapa rumah ini ditinggalkan dan semua barang-barang masih di sini. Edgar berkata kalau Nancy terlalu berlebihan dan hanya overthinking. Edgar menenangkan Nancy dengan mencium keningnya. Awalnya Nancy menikmatinya, namun tiba-tiba ia mendorong Edgar. Walau mungkin tak begitu terlihat, namun ada sesuatu yang mengganggu hubungan rumah tangga mereka. Masalahnya, Nancy tidak mau terbuka dan membicarakannya. Waktu berlalu seperti biasa di tengah malam Nancy tak bisa tidur. Kali ini Nancy melihat ada bayangan seorang anak. I'm so cold. What's wrong? Awalnya Nancy pikir mungkin salah lihat, namun ia mendengar anak ini berkata kalau ia kedinginan. Nancy berteriak sehingga Edgar bangun, namun apa yang Nancy lihat sudah menghilang. Nancy berkata kalau ia hanya mimpi buruk dan tidak memberitahu apa yang ia lihat. Sekarang ia takut sehingga ia tak ingin tidur di dekat pintu. Keesokan harinya mereka bekerja seperti biasa. Namun karena Nancy selalu dekat rumah membuat perhatiannya tertuju pada rumah. Nancy memutuskan untuk memeriksa rumah dengan serius. Walau ia sendirian, namun setidaknya sekarang siang sehingga terang. Nancy memeriksa ruangan lain yang sebelumnya tak pernah ia periksa. Di lemari, ia melihat ada banyak surat tua yang dikumpulkan. Di meja, ia melihat ada banyak kain yang digambar. Salah satunya berisi gambar wanita berambut pirang yang menunjuk banyak burung kedidi. Di bawah ada tulisan freedom, kata yang selalu Nancy pikirkan saat memikirkan burung. Nancy menunjukkannya pada Edgar. Menurut Nancy, ini bukanlah kebetulan karena kata freedom selalu ia pikirkan saat memikirkan burung. Edgar menjawab kalau Nancy hanya overthinking karena tentunya tidak mungkin hanya Nancy yang berpikir demikian. Nancy merasa kasihan pada si ibu pemilik rumah karena tinggal di sini sendirian. Edgar membantahnya karena ia memiliki suami dan juga anak. What have I done now? Nancy tiba-tiba bad mood sehingga Edgar bingung apa salahnya kali ini. Nancy sangat buruk dalam berkomunikasi sehingga Edgar sulit memahami hubungan mereka. Seolah di mata Edgar, apa yang dilakukannya selalu salah di mata Nancy. Waktu berlalu di tengah malam Nancy terbangun. Ia melihat ada seorang bayi di sampingnya. Bukannya takut, Nancy malah membelai bayi ini. Tiba-tiba ada tangan di bahu Nancy sehingga ia membalikkan badan. Ia tak melihat siapapun, namun bayi di samping Nancy juga menghilang. Namun di luar kamar ia melihat ada bayangan seseorang. Nancy memeriksanya dan melihat ada seseorang di lantai bawah.
Tak lama kemudian listrik menyala dan ia juga mendengar ada suara tangisan bayi. Nancy memberanikan diri untuk memeriksanya. Ini adalah ruangan yang diperiksa Nancy sebelumnya. Ia tak melihat siapapun, namun ia melihat banyak surat di lemari tiba-tiba jatuh ke lantai. Ia pikir ini adalah petunjuk sehingga memeriksanya. Surat ini berasal dari suami pemilik rumah yang ternyata adalah seorang tentara. Keesokan harinya, Nancy menceritakannya pada Edgar. Ternyata si pria adalah tentara yang ditugaskan di sini. Saat bertugas, ia menjalin kasih dengan gadis desa dan membuatnya hamil. Namun setelah perang berakhir, si tentara pulang ke tempat tinggalnya dan ternyata sudah memiliki istri. Sehingga si gadis desa tinggal di sini bersama anak laki-lakinya berdua. Edgar bertanya kenapa Nancy sangat tertarik dengan kisah mereka. Nancy menjawab karena ia ingin tahu kenapa ada orang tinggal di pulau terpencil ini. Menurut Edgar, membaca surat pribadi orang tanpa izin tidak sopan. Nancy menjawab kalau mereka sudah meninggal walau itu hanya perasaannya, namun ia sangat yakin. Lagi-lagi hanya karena si gadis desa bertemu tentara bejat membuat Nancy bad mood dan Edgar yang kena getahnya. Karena ngambek, Nancy kembali ke rumah. Ia melihat burung kedidi kembali ke rumah. Nancy memberitahu Edgar kalau burung kedidi kembali, namun sekarang Edgar terlalu sibuk sehingga belum bisa pulang. Waktu berlalu, Nancy menghabiskan seharian di loteng merekam suara burung. Tiba-tiba suaranya berubah statis dan mendengar suara pemilik rumah dan anaknya. Nancy melihat ada hantu anak-anak yang basah kuyup. Ia menuruni tangga sehingga Nancy mengejarnya. Nancy melihat anak itu sehingga mendekatinya. Saat berbalik, wajahnya menyeramkan sehingga membuat Nancy kaget, namun untungnya hantu itu menghilang. Waktu berlalu, saat larut malam akhirnya Edgar pulang. Nancy marah karena Edgar pulang terlalu lama. Tiba-tiba ada burung di dalam ruangan. Burung ini gagal keluar tapi malah menabrak jendela dan lehernya patah. Nancy panik dan meminta Edgar berhati-hati, namun Nancy memberitahu kalau burung ini sudah mati. Edgar sadar kalau ada yang mengganggu Nancy sehingga menanyakan kabarnya, namun seperti biasa Nancy tidak mau memberitahunya. Waktu berlalu, Nancy tertidur saat mandi. Ia terbangun karena mendengar suara ketukan pintu dan suara menakutkan. Di bathtub, ia melihat si anak dan di saat yang sama pintu kamar mandi terbuka. Dari pintu muncul hantu wanita sehingga Nancy berteriak. Tidak ada yang terjadi padanya sehingga Edgar memeriksanya. Nancy memberitahu kalau hantu pemilik rumah menghantuinya. Karena Edgar tidak merasakan apapun membuatnya tidak mempercayai Nancy. Ternyata setahun yang lalu mereka baru saja kehilangan anak bayi mereka. Nancy tidak menangis sejak kejadian itu sehingga Edgar pikir sesuatu mengganjal perasaan Nancy. Namun Nancy selalu menanggapi apapun pendapat Edgar dengan negatif dan ngambek. Keesokan harinya mereka bekerja seperti biasa, namun semakin ada jarak di antara mereka. Hari ini adalah hari di mana pengantar persediaan datang. Edgar membawa persediaan sementara ada yang ingin Nancy tanyakan. Nancy bertanya siapa sebenarnya yang tinggal di sini. Awalnya pengantar enggan memberitahu Nancy, namun karena berkata ia melihat hantu di sini, pengantar akan menjawabnya. Ia menjelaskan kalau keluarga si ibu yang menempatkannya dan anaknya di sini. Pulau ini terlalu terisolasi sehingga kondisi mereka memburuk. Pengantar memberitahu kalau si anak meninggal karena tenggelam. Namun Nancy tahu kalau si ibu yang menenggelamkannya. Pengantar menambahkan kalau tak lama kemudian si ibu juga bundir. Kejadian ini terjadi 30 tahun yang lalu dan tak perlu diungkit lagi. Pengantar berkata kalau ia dan istrinya berusaha keras untuk memenuhi kebutuhan Nancy dan Edgar di sini. Namun Nancy malah mengorek-ngorek penderitaan orang lain. Setelah pengantar pergi, Edgar bertanya apa yang mereka bicarakan. Seperti biasa, Nancy tidak ingin memberitahu Edgar. How am I ever supposed to help you if you never tell me anything? Edgar muak karena bagaimana ia bisa membantu kalau Nancy tidak pernah mau bercerita. Edgar benar-benar mencintai Nancy dan ingin membantu sehingga ia juga frustasi. Nancy menyerah dan memberitahu kalau ia bertanya tentang penghuni rumah ini. Nancy menanyakannya karena sejak pertama mereka sampai di sini, ia bisa mendengar dan melihat mereka. Edgar tidak mempercayainya, namun dia menjawabnya dengan berkata kalau setahun terakhir ini Nancy tidak bisa tidur nyenyak. Mungkin ia kelelahan dan salah lihat karena you see what you wanna see. Hal inilah yang ditakutkan Nancy karena setiap ia memberitahu Edgar, ia tak pernah mempercayainya. Saat anak mereka meninggal, Edgar sangat hancur dan juga hopeless. Namun ia bingung kenapa setelah anak mereka meninggal, Nancy tidak menangis sedikit pun. Nancy tidak bisa menjawabnya. Edgar merasa Nancy lebih peduli pada pemilik rumah yang meninggal 30 tahun yang lalu daripada anak mereka yang juga sudah meninggal.
Edgar mencoba membantu Nancy, namun ia merasa ia malah membuat Nancy menjauh sehingga ia semakin takut dan bingung apa yang harus ia lakukan. Edgar sangat ingin mempertahankan pernikahan mereka, namun ia merasa Nancy tidak menginginkan hal yang sama. Edgar berkata kalau malam ini ia akan tidur di bawah lalu akan pergi ke pos di pagi buta. Kecuali jika Nancy ingin ia tetap di sini. Nancy tidak berkata apa-apa sehingga malam ini Nancy dan Edgar tidur berpisah. Seperti biasa, Nancy tidak bisa tidur semalaman. Ia mendengar suara alarm karena ini adalah alarm Edgar akan pergi ke posnya. Nancy ingin menghentikan Edgar namun ia terlambat karena Edgar sudah pergi. Tak bisa kembali tidur, Nancy ke loteng melihat burung kedidi yang bertengger di atap. Tiba-tiba pintu loteng terbuka dan mengeluarkan angin yang mematikan pencahayaan Nancy. Nancy melihat hantu bocah yang menuruni tangga sambil menangis. Mommy is mad at me. Nancy mengejarnya dan si anak berkata kalau ibunya marah padanya. Nancy terus mengejarnya dan kali ini ia juga melihat hantu si ibu. Hantu si ibu mendekat sehingga Nancy bersembunyi di ruangan lain dan menahannya. Pintu terus digedor-gedor sehingga Nancy berteriak untuk berhenti. Tak lama kemudian suara gedoran pintu berhenti. Ternyata saat ini hantu bocah sedang bersembunyi di sini. Ia berkata kalau ibunya marah padanya dan ia tidak tahu kenapa. Nancy tidak takut dan berkata kalau ia tak melakukan kesalahan apapun. Si bocah berkata kalau ia kedinginan dan juga sangat gelap. Di saat yang sama, matahari terbit. Nancy mengajak hantu bocah untuk mendekati cahaya agar ia bisa merasa nyaman. Run into the light. Hantu bocah mendekat kemudian menghilang yang sepertinya sekarang ia bisa meninggal dengan tenang. Tak lama kemudian ia mendengar suara teriakan si ibu di loteng. Nancy pergi ke loteng dan melihat hantu si ibu, namun sekarang ia tak menakutkan. Sepertinya si ibu memiliki masalah mental karena selain dikhianati kekasihnya, ia juga terisolasi di sini. Ia baru sadar kalau ia baru saja membunuh anaknya sendiri. Karena kecewa, ia melompat dari loteng. Kemudian burung kedidi yang bertengger di atap juga pergi seolah kini si ibu dan anak sudah bisa meninggal dengan tenang. Kini Nancy tidak merasakan takut lagi. Ia menghubungi Edgar dengan radio. Akhirnya Nancy meminta maaf karena selama ini ia menjadi masalah. Nancy mencintai Edgar dan sekarang ia siap untuk membicarakan anak mereka. Dan dengan begitu cerita kali ini berakhir. Kini kita masuk ke sesi rating. Mimin awalnya kurang suka sama cerita ini karena baru kali ini hantunya malah jadi karakter sampingan. Si Nancy ini ngeselin abis karena apapun yang dilakukan Edgar bawaannya ngambek terus. Tapi untung si Edgar kecintaan banget jadinya gak ninggalin Nancy. Pas di akhir saat hantu si ibu dan anak terbebas, Mimin juga bisa ngerasain rasa lega seperti Nancy. Jadinya saat Nancy mulai terbuka pada Edgar bikin Mimin lumayan suka ceritanya. Jadi untuk rating, Mimin kasih rating 8/10. Apa kalian setuju sama rating Mimin? Jangan lupa like video ini kalau kamu suka dengan video ini dan jangan lupa juga cek video kita lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi di series berikutnya.